Oke guys, berjumpa lagi bersama Mimin di channel Jurnal Anime Lovers. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang siapa yang terkuat antara Zoro versus Trafalgar the Waterloo. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, boleh dong Mimin minta subscribe dan like-nya terlebih dahulu biar Mimin semangat untuk membuat kontennya. Oke, mari kita mulai. Generasi terburuk terdiri dari orang-orang kuat dan terkenal karena sering berulah akhir-akhir ini. Di antara para generasi terburuk, selain Luffy dan Kurohige, ada juga dua orang yang sangat mencuri perhatian. Dua orang itu adalah Roronoa Zoro dan Trafalgar the Waterloo. Baik Zoro maupun Law sama-sama dua orang dengan karakteristik kuat yang memiliki kemampuan bertarung yang hebat. Meski keduanya diakui sebagai petarung handal, Mimin tertarik untuk membahas siapa yang paling kuat antara Zoro versus Trafalgar the Waterloo. 1. Kekuatan fisik. Kekuatan fisik memiliki pengaruh yang sangat besar bagi seseorang dalam pertarungan. Semakin hebat kekuatan fisik yang dimiliki oleh seseorang, maka ia bisa bertarung dengan lebih baik dan lebih lama. Zoro memiliki kekuatan fisik yang sangat baik. Sejak masih kecil, Zoro berlatih sangat keras untuk membentuk fisik yang kuat sehingga tubuh Zoro menjadi sangat kuat. Dengan begitu, Zoro bisa bertarung semakin baik menggunakan pedang yang ia miliki. Zoro bisa mengayunkan pedang dengan sangat baik, sehingga dapat tercipta tebasan yang hebat. Dengan stamina yang bagus, Zoro mampu bertempur melawan banyak orang seperti saat di Whiskey Peak. Kemudian dilanjutkan dengan bertarung melawan Luffy, sampai dihentikan oleh Nami. Tak cuma itu, daya tahan tubuh Zoro pun terbilang hebat, karena pernah ada bukti saat Arch Drill Bar, di mana Zoro masih bisa berdiri, padahal Kuma baru saja memindahkan semua rasa sakit yang Luffy derita ke tubuh Zoro. Setelah latihan kerasnya bersama Mihawk, kekuatan fisik Zoro menjadi semakin meningkat. Sedangkan untuk Law, kekuatan fisik yang ia miliki memang cukup hebat, karena saat kecil Law dididik dengan keras oleh bajak laut Don Quixote. Namun, setelah dewasa, Law lebih terlihat sebagai petarung yang lebih mengandalkan kemampuan buah iblisnya. Salah satu buktinya, Doflamingo pernah mengalahkan Law dengan cukup mudah dalam manga One Piece chapter 729 sampai 730. Memang Doflamingo lebih kuat dari Law, tapi seandainya Law memiliki kekuatan fisik yang hebat, seharusnya ia bisa bertahan lebih lama. Dengan begitu, pada poin pertama tentang kekuatan fisik ini, Mimin yakin Zoro lebih unggul dibanding Law. 2. Kekuatan Haki. Dalam serial manga One Piece, Haki merupakan kekuatan yang ada dalam diri setiap manusia. Haki sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu Housoku, Bushoku, dan Kenbunsoku. Zoro sampai saat ini dikonfirmasi menguasai 2 jenis Haki, yaitu Bushoku dan Kenbunsoku. Cukup banyak teori yang mengatakan Zoro juga memiliki Housoku Haki, tapi karena masih sebatas teori, jadi tak bisa Mimin bahas di sini. Dari Bushoku dan Kenbunsoku milik Zoro, ia lebih dominan dalam penggunaan Bushoku sebagai seorang pendekar pedang yang sangat mengandalkan kekuatan. Kemampuan Haki miliknya terbukti hebat. Salah satu contoh adalah saat di mana Zoro menebas tubuh asli Pika dengan sangat mudah di Dressrosa. Saat itu, Pika telah menggunakan Bushoku Haki dengan teknik Koka untuk melapisi tubuhnya. Namun, Haki yang dimiliki Pika tidak ada apa-apanya dibanding Haki Zoro. Berlatih keras bersama Mihawk memang memberikan manfaat besar bagi Zoro, terlebih khusus soal penggunaan Haki yang baik. Berkat latihan tersebut, Haki Zoro menjadi sehebat sekarang ini. Sedangkan Law juga menguasai 2 jenis Haki seperti Zoro, yaitu Bushoku dan Kenbunsoku. Kemampuan Law dalam menggunakan Haki terbilang bagus, karena ia telah memiliki banyak pengalaman bertarung. Namun, Mimin rasa dalam penggunaan Haki, Zoro lebih kuat dibanding Law. Sebab, Zoro sangat fokus dalam menggunakan Haki, karena Zoro tak memiliki kekuatan buah iblis. Sedangkan Law lebih dominan dalam penggunaan kekuatan buah iblis Obeah-Wenomi miliknya. Oleh karena itu, pada poin kedua soal Haki ini, menurut Mimin Zoro yang unggul. 3. Kemampuan. Setiap petarung pasti memiliki kemampuan masing-masing saat bertempur, entah kemampuan apapun itu. Kemampuan yang Mimin maksud di sini beragam, mulai dari buah iblis, keahlian berpedang, kemampuan bela diri, dan seterusnya. Yang tentu saja selain Haki, karena Haki telah Mimin bahas tadi. Mari mulai pembahasan dari Zoro tentang kemampuan hebat yang ia miliki. Zoro sangat hebat dalam menggunakan pedang. Bahkan, ia bisa menggunakan 3 pedang sekaligus dengan 2 pedang di tangan dan 1 pedang di mulutnya. Ia pun bisa bertarung dari jarak dekat menggunakan serangan pedang miliknya.
dan juga mampu bertarung dari jarak jauh menggunakan tebasan kuat yang disebut Tobuzangeki, yang bisa memanfaatkan tekanan udara untuk menyerang lawan dari kejauhan. Keahliannya yang sangat baik dalam berpedang membuat Zoro memiliki cukup banyak teknik serangan. Salah satu teknik terkuat yang Zoro miliki adalah Kiki Kyutoryu Asura. Ketika Zoro menggunakan kemampuan ini, maka ia akan terlihat memiliki 6 lengan dan 3 kepala layaknya Asura. Dengan begitu, Zoro juga terlihat memiliki 9 pedang dalam satu waktu. Kemampuan hebat ini pertama kali ia gunakan saat menghadapi Kaku di Enies Lobby. Setelah time skip, Zoro belum pernah menggunakan teknik Asura. Mungkin saja karena ia belum pernah bertarung dengan benar-benar serius. Mimin yakin setelah time skip, teknik Asura Zoro pun telah berkembang menjadi semakin kuat. Kemampuan hebat Zoro dalam berpedang juga didukung oleh pedang-pedang yang hebat. Untuk saat ini, Zoro menggunakan 3 pedang legendaris mulai dari Wado Ichimonji, Sandai Kitetsu, dan Enma. Ketiganya merupakan pedang berkualitas yang cukup terkenal. Sekarang mari kita membahas tentang kemampuan hebat yang dimiliki oleh Law. Pertama, Law adalah seorang pengguna buah iblis tipe paramecia bernama OP Nomi. Kemampuan buah iblis tersebut memungkinkan Law untuk menciptakan ruangan bulat di mana dalam ruangan itu bisa memisahkan dan memindahkan benda serta tubuh orang lain. Bahkan Law pun mampu bertukar tempat dengan benda lain selama masih dalam jangkauan roomnya. Selain itu, Law juga memiliki teknik amputate dan radio knife yang bisa ia gunakan untuk memotong orang, tapi orang yang ia potong tak mati, melainkan hanya tubuhnya saja terpisah seperti Vergo. Satu yang menurut Mimin paling kuat adalah Gamma Knife. Gamma Knife merupakan teknik yang mampu memberikan serangan fatal ke bagian organ dalam tubuh dari musuh. Doflamingo pernah terkena serangan ini saat ia lengah, yang mana efeknya sangat menyakitkan. Kedua, Law juga memiliki kemampuan yang lumayan hebat dalam berpedang. Namun, karena ia seorang pengguna kekuatan buah iblis, keahlian berpedang Law sering ia gunakan untuk memaksimalkan penggunaan kekuatan buah iblisnya saja, seperti memotong orang saat menggunakan kekuatan OP Nomi. Pedang yang Law pakai pun bukan pedang sembarangan, melainkan salah satu pedang yang terkutuk bernama Kikoku. Agak sulit untuk menentukan siapa yang lebih unggul pada poin ketiga ini, tapi Mimin rasa Zoro yang menang. Kekuatan buah iblis Law memang hebat, tapi bukan berarti ia bisa memindahkan atau memotong siapa saja. Sebagai contoh, Law berhasil dikalahkan oleh Doflamingo. Bahkan ia hanya mampu memberi serangan kuat saat Doflamingo lengah. Saat berhadapan serius dengan Doflamingo, Law kalah telak. Seandainya Law bisa memotong tubuh Doflamingo, pasti sudah ia lakukan. Namun, Law tak melakukannya yang menandakan ia memang tidak bisa, karena kekuatan haki Doflamingo lebih hebat daripada Law. Ini juga akan berlaku ketika melawan Zoro, di mana Zoro mampu menggunakan busu suku haki dengan sangat baik, sehingga Law tak bisa memotong tubuh Zoro. Zoro bisa bertahan dengan baik menggunakan busu suku haki kuat yang ia miliki, serta Zoro pun dapat bergerak dengan sangat cepat. Selain itu, Zoro juga bisa menyerang Law menggunakan tebasan yang kuat, entah dari jarak dekat maupun jauh. Bahkan, Zoro juga bisa menggunakan teknik Asura untuk memberikan serangan penghabisan kepada Law. Perlu diingat juga, setelah time skip, Zoro belum pernah diperlihatkan menggunakan seluruh kekuatannya. Ditambah lagi, Zoro terkenal memiliki tekad yang sangat besar. Tekad penting dalam pertarungan, karena bisa membuat seseorang menjadi pantang menyerah. Dengan begitu, Zoro unggul pada poin ketiga soal kemampuan ini, dengan catatan Zoro tidak lengah sama sekali. 4. Kecerdasan. Tak cuma otak juga penting dalam pertarungan agar bisa mengatur taktik dan strategi dengan baik. Soal kecerdasan, Zoro memang bukan orang yang cerdas dalam banyak hal, mirip seperti Luffy. Namun, kecerdasan Zoro dalam pertarungan tetap tak bisa diremehkan. Hal tersebut karena ia telah memiliki banyak pengalaman. Sedangkan Law sepertinya memiliki kecerdasan yang hebat. Ia bisa berpikir dengan baik dalam berbagai situasi. Oleh karena itu, Mimin rasa tanpa perlu dijelaskan panjang-panjang, Law lebih unggul dari Zoro soal kecerdasan. Kesimpulannya, secara kecerdasan memang Zoro lebih lemah dibandingkan Law dalam merancang strategi. Tapi kecerdasan Zoro dalam bertarung dan semangat pantang menyerahnya bisa menjadi penentu kemenangan. Walaupun Law memiliki kekuatan buah iblis yang sangat berbahaya karena mampu memotong lawannya dengan sangat mudah, tapi tidak untuk Zoro yang memiliki kekuatan haki di atas Law. OP Nomi juga menjadi salah satu dari buah iblis yang memiliki batas bagi penggunanya, karena dapat membuat penggunanya kelelahan. Oleh karena itu, keunggulan stamina yang Zoro miliki akan berperan penting saat melawan Law yang terus-menerus menggunakan kekuatan buah iblisnya.
Dari segi pedang yang mereka miliki, bisa dikatakan pedang dan kemampuan Zoro tidak bisa diragukan lagi. Karena keahlian Zoro dalam memainkan pedangnya sudah sangat berbahaya bagi musuh-musuhnya.